Kota Solo adalah kota kecil yang mencatat militansi yang tinggi di Republik Indonesia. Apapun pernah terjadi di kota Solo, bola kaki di sini, kelompok Islam, kelompok komunis pertama kali ada di sini, partai politik pertama kali ada di sini, PES yang namanya media Indonesia itu pertama kali ada di kota Solo. Bubu Fafa pun ada pertama kali di Solo. Kalau kawan-kawan di Solo ini bergolak, kota-kota lain akan bergolak. Karena Solo adalah cikal bakal Republik ini. Kehancuran dari Solo, maka rakyat Solo yang harus memperbaiki dan bergerak, harus bergerak. Keluarga saya, ibu itu dari Solo semua. Mari bersama saya untuk gerakan Solo dan punya Solo Raya, hentikan kelakuan yang tidak baik, kebohongan dari Pak Jokowi ini. Hari ini saya datang dari Sumatera Utara untuk membentuk pasukan semut yang akan masuk ke telinga gajah dan akan membunuh gajah di kota Solo ini. Kita kedatangan tamu-tamu istimewa dari Jakarta ada, Medan ada, dan Bandung, seluruh Nusantara. Alhamdulillah bahwa pada hari inilah momen yang kita tunggu-tunggu, yaitu betapa megahnya, luasnya 12.000 meter lahan dari rakyat untuk Pak Jokowi. Total biaya 204 miliar. Padahal yang kita tuntut hanyalah beliau untuk secara jujur, kalau memang ada ijazahnya tampilkan ke rakyat, kalau tidak ada ya minta maaf, minta ampun pada rakyat yang telah menipu rakyat selama 10 tahun. Ada nepotisme, politik dinasti terancam 12 tahun menurut KUHP. Ada juga korupsi di saat bencana COVID-19, hukuman mati ancamannya. Jadi Jokowi itu kalau masuk ke pengadilan, diproses hukum secara benar, maka ada 3 kemungkinan, 12 tahun, 20 tahun, dan adili Jokowi. Lah diadilin bagaimana? Tangkap dulu. Bagaimana orang mau diadilin belum ditangkap? Jadi harus ada, saya udah bilang, kalau saya dijadikan komandan penangkapan Jokowi, saya siap untuk melakukannya. Kami persilahkan kepada beliau-beliau yang akan menyampaikan materi. Saya mulai aja, saya dulu aja. Oke, pertama saya akan serahkan ke Pak Andika. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman pers yang sudah hadir dan meliput acara kegiatan hari ini. Acara kegiatan hari ini intinya adalah mimbar. Jadi di sini nanti kita akan menyuarakan kegelisahan-kegelisahan kita tentang seorang pemimpin yang sering sen kanan belok kiri, dan juga anak-anaknya dan family-nya yang kita anggap berdampak sangat buruk dalam pemerintahan demokrasi di Indonesia. Jadi ini nanti konferensi pers, mohon maaf Bapak Ibu, karena acaranya ada di luar, kita sudah siapkan mimbar di luar, ini hanya konferensi persnya saja. Jadi untuk mempersingkat waktu, nanti materi penuh akan disampaikan di luar. Jadi nanti untuk konferensi pers ini kita batasi 1 orang 5 menit saja. Jadi nanti menyampaikan secukupnya saja. Nanti kalau orasi panjang boleh di luar. Karena acara intinya adalah kita nanti akan menyuarakan aspirasi kita di luar. Begitu kira-kira Bapak Ibu disepakati. Mungkin dimulai dari yang mungkin Pak Rizal, Ustadz, atau dari Mbak Wuri dulu aja sebagai ketua panitia. Pak Peter dulu. Oh, Pak Peter dulu. Oke. Oke, kita mulai dari aktivis senior Pak Bitor Suryadi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri ya. Pak Bitor. Ya. Berdiri. Kota Solo adalah kota kecil yang mencatat militansi yang tinggi di Republik Indonesia. Apapun pernah terjadi di kota Solo, bola kaki di sini, kelompok Islam, kelompok komunis pertama kali ada di sini, partai politik pertama kali ada di sini, PES yang namanya media Indonesia itu pertama kali ada di kota Solo. Bubu Fafa pun ada pertama kali di Solo. Jadi kota Solo ini tercatat dalam sejarah Republik Indonesia. Dan tercatat pula presiden dari Solo tidak punya ijazah, baik bapaknya maupun anaknya. Ini catatan bagi kawan-kawan yang muda yang ada di Solo. Saya berharap kawan-kawan muda di Solo, anak-anak sekolah, anak-anak SMA harus melakukan pergolakan di kota Solo, meniadakan keluarga yang membekukan semua yang ada seharusnya dipakai. Jadi saya berharap kalau kawan-kawan di Solo ini bergolak, kota-kota lain akan bergolak. Karena Solo adalah cikal bakal Republik ini.
Solo adalah kota yang sangat militan. Partai komunis di sini, partai Islam di sini, kekuatan organisasi Islam komunis ada di sini. Semuanya ada di sini. Jadi saya berharap kawan-kawan anak-anak SMA, kawan-kawan kuliah, luruskan sejarah Indonesia ini dari kota Solo. Jadi kita melihat sendiri bagaimana Jokowi dan anaknya tidak punya ijazah SMA bisa menjadi presiden. Ini harus dilawan. Kalau tidak negara ini akan kacau. Itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya izin Pak, satu orang 3 menit saja ya. Pak Sutoyo Abadi, langsung saja. Biar nggak pindah-pindah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira kita semua menyadari posisi pada saat ini Indonesia sudah pada puncak kehancurannya, dan kehancuran itu datang dari Solo. Seperti dikatakan Pak Betor Suryadi, hadir penyakitnya semua adalah dari Pak Jokowi. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan oleh Pak Rismon, Solo yang mengawali, maka Solo yang harus mengakhiri. Seorang lagi, Solo yang mengawali, Solo yang harus mengakhiri, dan Gibran harus diruntuhkan, harus diturunkan sebagai wakil presiden. Saya kira ini, dan saya kira Solo ini mempunyai kekuatan multi etnis, multi golongan, multi kekuatan Solo Raya, mulai dari Wonogiri, mulai dari Boyolali, dan semua ada di Solo ini. Oleh karena itu saya kira tidak ada kata tidak boleh mengelak bahwa semua perbaikan kehancuran dari Solo, maka rakyat Solo yang harus memperbaiki dan bergerak, harus bergerak. Dan dengan cara ini, maka tidak lama lagi, percaya saya, ketika Kapolda nanti sudah turunkan, yang pertama kali akan dimasukkan ke Nusa Kambangan adalah Gibran. Dan ayahmu akan mengikuti peristiwa yang seperti ini. Saya kira ini pesan saya kepada rakyat Solo, dan saya juga keluarga saya, ibu itu dari Solo semua. Mari bersama saya untuk gerakan Solo dan punya Solo Raya, hentikan kelakuan yang tidak baik, kebohongan dari Pak Jokowi ini. Semua itu akan berakhir. Kalau tidak, kehancuran akan terjadi terus-menerus. Saya kira nanti kita lanjutkan pada mimbar bebas. Saya kira cukup ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan ketiga saya berikan kepada Bang Ade Darmawan dari Sumatera Utara, jauh-jauh dari Sumatera Utara, ingin mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dimulai. Saya simpel saja. Kemarin mereka merasa kuat dengan mendeklarasikan merubah partainya dari bunga mawar menjadi gajah di kota Solo. Hari ini saya datang dari Sumatera Utara untuk membentuk pasukan semut yang akan masuk ke telinga gajah dan akan membunuh gajah di kota Solo ini. Cuma satu kata, makzulkan Gibran dari kota Solo, adili Jokowi dari kota Solo juga. Dia mulai dari kota Solo, kita akhiri di kota Solo. Pasukan semut kita akan semakin banyak untuk melawan mereka yang mereka merasa menjadi gajah-gajah di Republik ini. Terima kasih, Mika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu kita langsung ke sebelah kanan ujung. Kita langsung ke sebelah kanan ujung. Kita berikan ke Mbak Wuri Baret sebagai panitia lokal dari acara ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada hari ini, Hari Sumpah Pemuda yang ke-97. Kita kedatangan tamu-tamu istimewa dari Jakarta ada, Medan ada, dan Bandung, seluruh Nusantara. Alhamdulillah bahwa pada hari inilah momen yang kita tunggu-tunggu, yaitu di mana kolaborasi kita selama ini, perjuangan kita selama ini sudah istilahnya ada masukan ataupun dukungan dari teman-teman dari Jakarta, dari pusat, sehingga kita harus layaknya penuh semangat. Dan jangan ngelokro, di belakang kita juga ada teman-teman yang mendukung. Kesempatan ini kita manfaatkan, momen ini harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Terima kasih sekali atas dukungan teman-teman dari Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bahwa ini merupakan kolaborasi sinergi kita selama ini dalam perjuangan. Semoga ada hasilnya. Yang utama yaitu
hanya satu kata saya ucapkan, jangan sia-sia perjuangan kita selama ini. Makzulkan Gibran, adili Jokowi. Sepakat? Saya di sini selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada Bang Michael, Bang Ade, juga teman-teman, Pak Vitor, juga Bang Risman, Pak Rizal Fadila, Ustadz Alfian Tanjung, Mas Andika, dan tidak bisa saya sebutkan satu-satu, bahwa beliau-beliau inilah yang mendukung pergerakan perjuangan kita yang dulunya berawal berangkat rusaknya negara ini dari Solo dan harus diakhiri di Solo juga. Sepakat? Kita harus kompak dan bersinergi mendukung beliau-beliau ini. Kita tidak akan buta karena NKRI sudah diambang kehancuran. Demikian dari saya yang sedikit ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya? Oke. Duduk aja. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kedatangannya. Kenalkan, saya seorang rakyat jelata, Rismon Janipar, dari sebuah kota Baligi, kota kecil. Tetapi itulah ya, saya aktivis dadakan ini tidak seperti teman-teman semua, karena memang sebenarnya saya tidak ada kesengajaan untuk menceburkan diri ke sini dalam aktivitas ini, dan semua sampai detik ini adalah biaya sendiri. Semua kita biaya sendiri. Perjalanan kami juga biaya sendiri. Jadi inilah perjuangan kita. Tadi kami sudah ke Colomadu ya, melihat betapa megahnya, luasnya 12.000 meter lahan dari rakyat untuk Pak Jokowi. Total biaya 204 miliar. Padahal yang kita tuntut hanyalah beliau untuk secara jujur, kalau memang ada ijazahnya tampilkan ke rakyat. Kalau tidak ada ya minta maaf, minta ampun pada rakyat yang telah menipu rakyat selama 10 tahun setidaknya ya. Oke, kenapa kita ingin menyudahi? Kita ingin menyudahi dinasti Jokowi yang sangat rakus, serakah terhadap kekuasaan. Karena dia dengan sengaja memanfaatkan kekuasaannya untuk membuat, karena gagal 3 periode, maka anaknya lah sebagai penggantinya menjadi wakil presiden. Dengan cara apa? Berkomplot, pemufakatan jahat antara KPU, Mahkamah Konstitusi, dan Ditjen Dikdasmen. Kami telah mengunjungi Ditjen Dikdasmen, bahwa memang benar, tidak bisa dibantah lagi bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA dan tidak punya ijazah SMA, dan rapot SMA hanya 1 tahun. Itu melanggar undang-undang kita, undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 ya. Sifat dari Gibran tentu mewarisi bapaknya. Apa itu? Di samping membuat kita melarat, hutang menggunung, yang paling penting dan menjadi perhatian saya adalah penegakan hukum yang hancur-hancuran, bobrok. Kepolisian hanya dipakai untuk kaki tangan kekuasaan. Selama 10 tahun Joko Widodo memerintah Republik ini, penegakan hukum itu hancur-hancuran dan penuh rekayasa. Salah satu bentuk rekayasa tentu yaitu Jessica Wongso, seorang rakyat biasa, dipidana 20 tahun, akhirnya dibebaskan setelah 8 tahun menjalani pidana di penjara, 4 bulan di sel tikus. Padahal itu semua berupa atau hasil dari rekayasa Puslap 4 Polri. Siapa otaknya? Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016, yang selanjutnya dia menjadi Kapolri 2016 juga. Hanya menggunakan software untuk mengotak-atik kita, rakyat biasa, bisa menjadi korban rekayasa kepolisian. Kalau saya salah, sudah sejak berapa tahun lalu saya sudah diciduk dan membusuk di penjara. Saya menjamin, saya begitu Prabowo Subianto mengganti Kapolri, sehari setelah itu saya akan melaporkan Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Azhar, Christopher Harimanrianto, dan semua jaksa-jaksa dan hakim yang menggunakan hasil rekayasa kepolisian, yaitu Jaksa Ardhito Muardi, Sandi Handika, Sugi Carvalho, Hari Wibowo, Mailani Wuwung, Wahyu Oktaviandi. Hakimnya Binsar Gultom, Partai Tulus Utapea, dan Kisworo. Mereka itu berkomplot semua. Penegakan hukum hancur di zaman Joko Widodo. Kalau seorang Jessica bisa menjadi korban,
maka kita akan menjadi korban, bisa menjadi korban oleh parcok. Itu cuma satu kasus, belum kasus KM 50. Beberapa hari yang lalu saya sempat mengunjungi keluarga atau ayahanda dan ibunda dari salah satu dari 6 syuhada FPI yang tewas di KM 50, yang merupakan korban rekayasa kepolisian juga. Ayahanda dari Muhammad Suci Kadapi Putra, kami wawancarai, kami banyak mengetahui detail peristiwa dari ayahanda Muhammad Suci Kadapi Putra, dan kami sempat atas izin dari Habib Rizik, kami sempat mengunjungi atau ziarah ke makam ke-6 syuhada FPI tersebut di Megabendung. Lihatlah teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, betapa murahnya nyawa itu bagi kepolisian, seperti binatang. Dan hanya 2 polisi pembunuh, pembantai di lapangan bernama Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan Tawainela, dan itu pun divonis lepas. Alasannya adalah pembenar dan pemaaf, yaitu pembelaan diri. Betapa konyolnya, betapa sesatnya sidang di Republik ini saat Joko Widodo itu memimpin Republik ini. 6 nyawa anak manusia dianggap seperti binatang, dan tidak ada satupun pejabat kepolisian yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena mereka sengaja menghilangkan barang bukti, memerintahkan katanya setengah jam, memerintahkan bukti-bukti digital di rest area KM 50 dan membongkarnya padahal baru setahun didirikan. Belum lagi kasus Kanjuruhan, belum lagi kasus Vina Cirebon, dan banyak kasus lain. Kalau kita masih menjadi manusia, maka kita harus sedih. Kenapa Republik ini menjadi anti kemanusiaan? Di zaman Joko Widodo, penegakan hukum justru mengkhianati kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus makzulkan Gibran, karena Gibran adalah turunan dari Joko Widodo yang suatu saat bisa menjadi Presiden Republik Indonesia ini dan mewarisi penegakan hukum yang barbar, brutal, biadab seperti zaman bapaknya berkuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita bersyukur berkumpul dalam rangka membangun persatuan dan persaudaraan. Ukhuwah kiwamul quwwah. Persaudaraan adalah tonggak dari kekuatan. Kita akan mampu membangun kekuatan bersama jika kita memperkokoh persaudaraan. Yang kedua, bahwa Jokowi harus diadili atas dasar banyak pelanggaran hukum yang dilakukannya. Ini punya siapa, Pak? Ada korupsi yang terancam 20 tahun. Ada nepotisme, politik dinasti terancam 12 tahun menurut KUHP. Ada juga korupsi di saat bencana COVID-19, hukuman mati ancamannya. Jadi Jokowi itu kalau masuk ke pengadilan, diproses hukum secara benar, maka ada 3 kemungkinan, 12 tahun, 20 tahun, dan maksimal yang bisa kita tuntut bersama adalah hukuman mati bagi Jokowi. Jelas landasan hukumnya, bukan main-main, bukan emosi. Tentu saja bukan hanya Jokowi yang kita dorong agar diproses diadili, tapi juga makzulkan Gibran. Gibran ini adalah figur cacat konstitusi jelas, di mark up usianya, cacat administrasi jelas karena diloloskan oleh KPU walaupun belum ada pergantian PKPU. Bayangkan KPU seenaknya saja meloloskan Gibran sebelum ada penggantian PKPU. Cacat hak asasi karena High Commission of Human Rights di New York sudah menyatakan bahwa Gibran itu pelanggar hak asasi. Lolosnya itu tidak merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Begitu High Commission of Human Rights menyatakan. Dan tentu saja Gibran itu adalah orang yang cacat akademik. Ijazahnya palsu, bodong, bohong. Ternyata like father, like son. Sama saja bapak dan anak. Ijazahnya bodong, ijazah
ijazahnya palsu. Mereka adalah peleceh akademik, melecehkan dunia kampus, melecehkan persekolahan. Artinya sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu yang terakhir ini, hayo kita dorong supaya Jokowi diadili. Hayo kita dorong supaya Gibran dimakzulkan. Dan setelah dimakzulkan diadili juga si Gibran teh. Karena kalau tidak diadili enak saja itu orang. Indonesia mengalami hari gelap ketika dipimpin oleh orang seperti Jokowi dan Gibran. Mari kita buat terang. Dengan apa? Ingat, di sini pernah dideklarasikan people power. People power di sini, di Solo ini. Ayo kita bergerak rakyat, mendesak agar secara konstitusional nantinya Jokowi diadili, Gibran dimakzulkan, dan diadili juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya pada hari ini acara kita dalam ruangan ini konferensi pers. Masyarakat mesti tahu acara apa, di mana, kenapa, bagaimana. Saya mencoba membatasi, mudah-mudahan tidak lebih dari 5 menit. Mohon doa untuk seluruh warga Indonesia. Kita sedang menyusun 100 dosa Jokowi. Kita upayakan itu berupa buku saku, buku kecil yang orang jadi tahu. Karena di kampung-kampung masih banyak yang siap berjihad fisabilillah Jokowi. Ya, iya. Saya kemarin ada di sawahan itu. Bohong itu, tidak dibubarkan. Saya ada dekat panggung, saya ada di Langgar NU, saya ada di situ. Tidak ada pembubaran, yang ada pemblokiran sebelum rombongan datang. Ya, saya klarifikasi. Yang pertama, acara kemarin tanggal 27, saya datang sebelum jam 10. Saya melintas tempat itu, saya masih melihat panggung dengan penampakan Bang Michael yang ganteng. Jadi kalau yang belum tahu nih, Michael ini ganteng nih. Saya umurnya seumuran sama anak saya yang nomor 1. Ya, masih bujangan ya? Waduh, ngeri juga. Yang kedua, saya ingin mengajak kita nih, kalau bicara adili Jokowi, lah diadilin bagaimana? Tangkap dulu. Bagaimana orang mau diadilin belum ditangkap? Jadi harus ada. Saya udah bilang, kalau saya dijadikan komandan penangkapan Jokowi, saya siap untuk melakukannya. Ya, dengan catatan setelah konferensi pers ini kita berkoordinasi dengan kejaksaan, dengan berbagai rangkaian bukti, berkoordinasi dengan ini abang saya yang ahli hukum. Jadi kita menangkap Jokowi ada dasar hukum yang kuat. Mau teriak-teriak diadilin, gimana mau diadilin orang yang belum ditangkap? Tangkap dulu baru diadilin. Setuju? Nah, saya jelaskan nanti di mimbar, di panggung nanti. Kalau sekarang belum. Yang ketiga, dukungan tokoh publik. Ini jangan sampai 4L yang bicara begini seolah-olah Rismon lagi, jauh-jauh dari Medan nyari panggung loh. Tapi tidak, saya kenal Rismon ini seorang doktor, akademisi, dia seorang yang humanis. Bagaimana seorang yang non-muslim dia bisa menegaskan 6 orang syahid syuhada dan beliau datang. Tetapi sementara banyak tokoh Islam, banyak masyarakat Islam yang bilang rasain loh. Padahal ke-6 orang tersebut mengalami pembunuhan sadis, diduga yang menyuruhnya sambung menyambung sampai kepada tuan titik-titik. Ya, segitu aja dulu. Kalau kesebut nama nanti kena delik. Yang keempat, saya ingin mengajak semua yang menyimak di seluruh Indonesia. Saya mohon juga arahan dari Bang Bitor dan semua senior di sini. Kita hari ini akan menjadikan pertemuan kita hari ini konsolidasi star untuk Nepalis Indonesia. Ya, jangan pernah selangkah ragu. Penjahat-penjahat negara, jangan bilang Jokowi tidak bisa ditangkap. Persoalannya Pak Prabowo mau nggak mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Jokowi. Kalau beliau mengeluarkan, jelas ditangkap. Saya siap jadi komandan penangkapan. Ya, artinya jaksa, polisi dan pihak aparat harus berpihak dengan atas nama konstitusi negara. Ya, jadi jangan teriak-teriak adilin melulu, belum ditangkap orangnya. Ya, tangkap dulu baru diadilin gitu. Satu lagi, yang terakhir. Mesin perjuangan sudah dihidupkan. Kalau kau ingin berjuang, jangan hanya di atas mimbar. Perjuangan selalu menuntut para pejuang. Pejuang sejati tak pernah berhenti hanya kehabisan ongkos. Dia akan bergerak bagaimana Bang Rismon, saya dan kawan-kawan. Ustadz Alfian, bermalamnya di mana? Saya bilang, saya tidur di emperan masjid, saya bilang. Masalah buat lo, ya. Yang jelas,
Perjuangan tidak pernah menuntut keistimewaan. Siapa yang berjuang, tapi pesan saya kepada Bang Mikel, kalau nanti Bang Mikel diangkat jadi menteri, jangan lupa sama kita yang ada di sini. Ini kadang-kadang berjuang, yang berjuang beneran kagak diorangin, yang duluan nyelonong duluan ya. Saya pesankan ini karena pernah terjadi di musim-musim pengganyangan PKI tahun 66, banyak fasilitas umum yang direbut oleh pemuda-pemuda anti PKI, tapi pas udah selesai, habis PKI dipecat, dibubarkan, yang ngambil orang Cina lagi. Enak lo Cina, gua yang berjuang, gedungnya lu yang ngambil. Maka para pejuang, ikhlas itu bukan gratis. Sekian, siap kita untuk menangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Banyak yang nggak berani ngomong, pada diem-diem aja. Artinya setengah-setengah. Siap, tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Kalau ditangkap baru diadili. Ya, itu saja dari saya. Jadi jangan ada teriak-teriak mengatakan adili. Bagaimana mau diadili, orangnya belum ditahan dulu. Saya aja yang nggak jelas masalahnya, saya di penjara 4 tahun, apalagi Jokowi yang dosanya sabrak-abrak. Maka kalau ada dengar dalam channel saya, Jokowi pantas divonis 17.000 tahun penjara. Sekian.